Halo, welcome back to my channel, to channel Randy Sek ya. Iya, ya tetap kembali lagi ketemu sama saya yang puasa-puasa gini suka jalan-jalan. Akhirnya kontennya ada di mana-mana, bisa di pinggir jalan, bisa di sungai dan di mana-mana lah pokoknya. Ya, tapi kalau namanya ketemu Randy berarti akan ada yang dibahas ya. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Makanya jangan lupa subscribe. Tolong ini Pak, langganan yuk. Abis langganan nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah. Udah, gas. Oke, kembali ke tema sekarang ini adalah tidak, judulnya ya, ini tidak sama dengan salah. Kok bisa gitu? Kita bahas. Ya, seperti kita tahu ya, kita hidup di negara Wakanda ini. Wakanda itu sangat unik sekali orang-orangnya. Sampai yang terjadi di masyarakat sekarang itu bisa dirumuskan ya. Sejatinya itu semua masyarakat itu bisa dirumuskan, tapi kita bahas yang ada di negara Wakanda ini. Ya, pernah nggak dengar suatu kejadian karena seseorang berbeda akhirnya dianggap salah? Ya, jadi ketika ketika seseorang memiliki pandangan berbeda, tidak sama dengan orang lain, otomatis disalahkan seperti itu ya. Itu umum terjadi kalau di negara Wakanda seperti ini. Contoh gini, kita milih si partai singkong ibarat kata ya. Nah ini mayoritas milih partai jagung. Yang minoritas ini bisa jadi akan ditekan dan disalahkan. Nah, bilangnya gimana ya? Nah terus contoh gini aja ya. Yang lebih simpel lagi. Ini ada tangga jalan atau elevator. Nah sebelahnya itu tangga biasa, tangga yang undak-undakan itulah. Nah pada umumnya orang di Wakanda itu akan memilih elevator karena apa? Ya minim tenaga untuk naik, itu minim tenaga, tinggal naik udah nyampe di atas di lantai selanjutnya. Nah kalau ada orang yang memilih tangga manual itu pasti sedikit. Nah, dan ketika ada yang naik seperti itu, mayoritas orang yang naik elevator tadi bakalan nyalain itu gimana? Ngapain sih ya mau jalan capek-capek, wong ini ada elevator. Orang umum pasti akan berpikir seperti itu dan otomatis membuat paradigma bahwasanya orang naik tangga manual tadi adalah hal yang salah. Padahal nyatanya kan diadakan dua opsi tadi adalah sebuah pilihan di mana tujuannya itu sama, naik ke atas walaupun dengan cara berbeda. Yang satu otomatis naik ke atas, yang kedua manualan dia harus menggerakkan kakinya untuk berjalan ke atas. Nah di umumnya orang Wakanda ini akan menyalahkan hal yang berbeda seperti itu, yang naik tangga secara manual. Padahal kalau dikembalikan esensinya, kembalikan ke tujuan awal tangga untuk naik ke atas itu tadi, entah itu yang bermesin atau tidak, itu tujuannya sama, naik ke atas. Tapi kenapa ketika kita punya pilihan berbeda, naik manualan ini akan disalahkan oleh orang yang kebanyakan yang naik pilihan satunya? Nah seperti itu, padahal tujuannya sama, tanda kutip naik ke atas. Dan menurut saya juga dua ini kan tidak ada yang dirugikan ya, mau yang milih otomatis atau manualan. Nah tapi kenapa kalau di negara Wakanda akan disalahkan? Kamu kok mau keluar tenaga lebih buat naik tangga seperti itu? Nah di situ masalahnya kesadarannya dari warga Wakanda ini yang tidak dikembangkan. Itu akan menjadikan mereka ini konyol ya. Kenapa orang tersebut naik tangga manual? Pasti ada alasannya, entah itu lebih sehat, entah itu memang lagi pengen, kan banyak alasan di situ. Jadi kenapa mempermasalahkan urusan orang lain di situ kan? Itu kekonyolan orang Wakanda. Nah mungkin Anda adalah satu-satu juga orang seperti itu. Segeralah bertobat ya. Itu urusan orang lain seperti itu ya. Kalau ada dia memilih pilihan yang kalau tidak memang pilihan salah, itu ya sudah, tidak usah dipermasalahkan ya. Untuk orang di kalangan negara maju itu sudah tidak dipakai urusan orang itu, sudah tidak mau tahu dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Orang punya urusan masing-masing. Nah di Wakanda ini karena masih setengah-setengah
di namanya negara berkembang ya, bukan hal gimana ya, kita itu masih otaknya itu belum pecah ya, pemikirannya itu belum pecah. Jadi hal yang seperti ini, nah ini kita runutkan kenapa terjadi seperti inilah. Terjadi ya rumusan bahwasannya orang beda pilihan pasti disalahkan. Nah, jadi sama si A beda pilihan sama si B, ini si A kan nyalain si B, si B juga nyalain si A. Terjadi rumusan seperti itu. Kenapa? Ini menurut saya pribadi, disclaimer dulu, ini menurut saya pribadi, opini saya. Terjadi karena negara kita terbiasa dengan meyakinkan diri pada taruhan. Nah, sebagai contoh seperti ini, kembali lagi ke politik tetap. Ya paling gampangnya di situ. Pilihan presiden ada si calon A dan calon B. Nah, ini konyolnya orang kita itu seperti ini kan, karena pilihan ini ada dua. Yang satu fanatik A, yang satu fanatik B. Nah, ini terbagi dua ini ya. Nah, ini apa bilangnya, on-nya negara kita ketika dia milih salah satu ini, mereka akan menyalahkan. Nah, gitu loh. Entah itu alasannya kuat atau tidak, tapi tetap mereka itu menyalahkan karena mereka ini pemilih ini ingin merasa benar dengan cara menyalahkan orang lain. Ini hal yang konyol sekali. Kenapa? Ketika kalah dapat apa? Dengan ngotot kefanatikan, udah nyalain orang lain dan ternyata pilihannya kalah konyol. Ketika menang dapat apa? Ketika udah menyalahkan orang lain terus pilihannya menang, merasa lebih di atas, itu juga konyol. Kenapa? Tidak ada keuntungan signifikan dari pemikiran mereka itu, keuntungan yang nyata ya. Karena nyatanya pilihan-pilihan dua ini tadi kemungkinannya itu juga lemah, gimana ya, tidak sesuai ekspektasi ke depannya. Tapi karena orang-orang tipe ini tidak akan berpikir ke depannya, berpikirnya hanya ketika ada pemilihan itu tadi, sudah selesai itu ya sudah, tetap nanti bakalan ke depan nggak urus. Ini orang-orang konyol yang sebenarnya pemikiran sebenarnya harus dimusnahkan kalau pengen negara Wakanda ini maju, seperti itu. Nah, mungkin orang ketika untuk membuka kesadaran seperti ini untuk generasi sekarang itu belum bisa ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah menunggu pada generasi terbaru ini. Ini sekarang sudah ada generasi terbaru, cuma mereka belum ada di taraf untuk memimpin, masih jadi anak kecil sekarang ini. Ini bisa terjadi perubahan besar. Nah, kalau berharap orang jadul sekarang yang masih kolot-kolot itu untuk berubah, maaf saja, sangat tidak mampu. Saya sudah melihat itu tidak mampu. Mereka tetap mempertahankan kekolotan mereka dengan rumusan-rumusan yang parah ya. Ya, nggak banyak dari generasi kolot ini yang bisa berpikir netral ya. Saya bilang kenapa? Karena mereka tidak tahu netral. Padahal, nah ini yang mau saya bilang. Contoh di mobil ya. Mobil itu ada gigi persneling maju dan persneling mundur. Di tengah-tengah itu ada namanya persneling netral. Nah, orang konyol, orang kolot itu nggak bakal tahu posisi netral. Ya tadi saya membahas bahasanya posisi A dan B ini posisi maju dan posisi mundur. Nah, ini mereka aja nih masih sibuk antara si dua ini. Mereka nggak akan sadar adanya posisi netral. Posisi netral itu kebanyakan disalahkan dari si A dan si B. Jadi ngepung. Padahal posisi netral ini posisi yang sebenarnya paling penting untuk menjaga persatuan. Andai kata posisi netral ini banyak jumlahnya, lebih banyak daripada si A si B, ini konflik akan sangat minim. Tapi nyatanya kenapa kita selalu bentrok? Itu karena posisi netral ini sangat sedikit kalah dengan posisi si A, si B, si maju, si mundur tadi. Ya, saya harap sih untuk kemajuan sendiri ya. Itu saya rasa untuk sekarang itu sudah memperbanyak posisi netral. Bukan, kita tidak butuh orang-orang suka konfrontasi terlalu aktif, membuat konflik. Itu sudah sangat banyak dilakukan oleh konflik settingan oleh pejabat di atas atau orang-orang berkepentingan ya. Jadi selama tidak berkepentingan, saya rasa tidak usahlah kita berkonflik seperti itu. Mungkin ada beberapa pihak ya kalau membuat konflik itu karena mereka mendapat sesuatu, entah itu uang, entah itu jabatan. Tapi kalau masyarakat awam rata-rata ya dapat on-nya aja, nggak dapat apa-apa. Yang mending daripada seperti itu ya tobat aja lah, nggak usah lah ikut-ikut konflik seperti itu ya. Saya harap teman-teman
lebih bisa netral, lebih lebih adem ya, karena netral itu lebih adem, lebih aman. Kita semua kan mau damai kan, walaupun kita tidak bisa menghindari konflik, tapi kalau memang ada keinginan untuk damai, untuk ke depan itu ayem asri, mending posisikan diri di pihak yang netral saja ya. Buat apa kalau kita fanatik pada sesuatu tapi akan membawa kita ke dalam konflik, lebih baik ke netral saja. Oke, terima kasih, itu aja. Ke depan ada pembahasan mengenai ini lagi, seperti ya adalah materinya ke depan, semoga bermanfaat aja teman-teman ya. Ya kalau ada salah-salah kata ya saya mohon maaf, dan tolong tulis di komen aja kalau saran saya seperti apa. Kita nanti akan belajar bersama kan ya, kita akan memperbaiki semuanya. Oke, salam dari Randy Sik, semoga semuanya sehat, semoga semuanya sukses.